Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan petani durian. Teman-teman, kita mau sambung pucuk durian. Ini entrisnya yang ada di posisi lahan terbuka, yaitu kita tanam biji langsung dari tempat ladang. Jadi supaya tidak stres dipindahkan dari polybag, sehingga kita pakai metode tanam biji langsung. Setelah pohon besar kita tempel dengan entris yang kita inginkan. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa untuk melakukan sambung pucuk, jadi kita siapkan dulu pisau grafting atau pisau stek. Perlu kita bersihkan karena pisau ini masih kurang steril. Contohnya ini masih kotor. Nah, dengan apa kita bersihkan? Dengan alkohol. Nah, alkohol 75%. Jadi cukup mudah, kita buka aja. Nah, tutupnya kita kasih masuk. Nah, ini. Nah, kan? Nah, ini alkohol ini. Nah, cukup kita kondisikan saja dengan kain, supaya bersih, mengkilat. Nah, bersih kan? Nah, aman. Oke, pastikan bahwa pisau ini adalah sudah tajam, harus steril ya. harus steril. Bila tidak steril campur dengan keringat, maka akan gagal sambungan yang kita lakukan. Kebanyakan gagal. Nah, banyakkan gagal. Nah, ini ada beberapa contoh yang gagal karena pisaunya kurang steril dan dengan suhu Cuaca yang kurang tepat pada saat musim kemarau. Nah, sekarang sudah mulai datang musim penghujan. Kita coba kembali ulang dan ulang, jangan kapok-kapok kita belajar untuk di pertanian. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita potong dulu. Nah, ini kan bekas kita potong, taruhlah segini aja, cukup untuk potong. Aman kan? jadi satu kali potong. Satu kali potong, kita belah. Nah, oke. Setengah. Kita belah, kita ambilkan entris minimal 3 mata. Tujuannya apa? Bila ada salah satu yang gagal, maka kita masih punya cadangan 2 mata tunas. Kemudian kita sayat satu kali kanan dan kiri. Tujuannya apa? Supaya rata. Bila pengirisan tidak rata, bergelombang, maka posisi habis dikat begini, dipotong harus rata. Kalau tidak rata bergelombang, maka tidak akan baik. Nah, seperti ini kita contoh, kita masukkan, tak rapat kan? Nah, itu lihat. Nah, posisi rapat. Oke. Nah, setelah rapat, kita ikat dengan plastik. Bisa kita gunakan plastik E2, bisa pun pakai plastik yang kita pakai untuk es batu. Nah, kita lilit. Yang penting bisa rapat. Nah, kita kunci. Oke, setelah begini kita harus menggunakan double sungkup. Tujuannya apa? Karena medan ini adalah medan terbuka, jadi harus sedikit lebih aman dengan suhu terik matahari. Nah, bisa kita pakai plastik yang ada dijual di online, bisa juga kita menggunakan plastik wrap. Nah, contohnya begini. Nah, kita lilit, tutup ulang ya. Ya, kita lilit begini supaya tertutup. Menghindari penguapan terlalu tinggi. Nah, begini. Tutup sampai ujung. Ya, tuh.
Bisa Oke. juga dengan plastik pembungkus Kemudian, kue. ya bisa juga. Kita Kita potong-potong nanti kondisikan. masukkan lagi sungkup pakai plastik. Ini kasih masuk di double. Nah, karena tempat kita adalah tempat terbuka, jadi beda perlakuannya dengan tempat yang teduh atau di tempat greenhouse. Nah, kemudian kita ikat di bawah. Ikatnya rapat. Nah, rapat. Tujuannya supaya penguapan nggak terlalu tinggi. Nah, setelah begini kita tunggu 3 minggu sampai 4 minggu, itu nanti akan keluar tunas. Bila 1 minggu kita nampak batang entris yang kita sambung nampak hitam, berarti itu gagal. Jadi mudah kita kontrolnya dengan plastik transparan tersebut. Oke guys, Untuk mudah kan cara untuk melaksanakannya? supaya kita tidak lupa, kita tulis tanggalnya. Untuk lebih mempermudah, jadi kita Tulis tanggalnya. butuh kontrol pelaksanaan kita pelaksanaan sambung, yaitu tanggal 23 bulan 5. Nah, itu jadi bisa dibuka 23 Juni ke depan, bulan 6. 6 itu bisa dibuka. Dalam 1 minggu kita sudah bisa lihat ya. Dalam Nanti 1 minggu ini kita lihat kontrol. Kalau sudah berubah warna dari entris yang kita sambung berwarna coklat atau hitam, berarti gagal. Tapi kalau masih terlihat dengan warna yang segar, harapan besar itu sambungan akan jadi. Kita lihat sebelah sana ya, yang Oke. sudah terbuka. Kita lihat yang barusan dari kita buka. tempat yang sudah Kita jadi dari beberapa waktu. Yang barusan kita buka. Ada barusan dibuka. Ada yang baru kita buka. Kita bergeser ke tempat lain. Ayo. Oh, yang ini ya. Ya ini yang baru dibuka ini. Oke. Jadi ini yang baru dibuka. Ini ada 3, 1, ini 2, Nah, ini ada mata ini 3 tulis kecil. Jadi kalau kemungkinan ini gagal masih ada 1, masih ada 1 lagi. Yang lainnya. Jadi ini tempel sisip. Ya, kita pakai metode tempel sisip. Kalau yang tadi kita pakai sambung pucuk. Sama saja lah. Pada umumnya sama gitu. Hanya kita metode yang kita terapkan di pohon ini pakai sambung sisip. Waktunya kita buka ini adalah 3 minggu. 3 minggu. Karena kemarin pada saat penempelan jelang masuk musim penghujan, jadi kambiumnya cepat naik sehingga bisa menyatu antara pohon bawah sama entris yang kita tempel. Jadi lebih bagus itu nempel itu batangnya yang kecil atau yang seperti ini? Sebetulnya yang simple kita itu lihat dari kondisi pohon. Kalau tok kecil masih kurang sehat, jadi kita tunggu dulu pertumbuhan sehat seperti ini. Ini kan Batang pada besar. mulanya ini pohon kurang sehat, jadi kita tunggu dulu sehat, kita pupuk sehingga sudah mengeluarkan pohon tumbuh subur, kambium sudah naik, kita tempel hingga besar. Nah, tapi bisa juga kita tempel. Kalau kecil rawan dengan suhu yang ada di lapangan karena kita tidak pakai greenhouse. Nah, ini kan tempat terbuka, jadi kita harus sedikit aman dengan kondisi tanaman pohon bawahnya gitu. Ada di sana itu yang 2 gagal 1 hidup, itu kita lihat. Oke, kita coba lagi. Kita lihat Ke tempat yang lain. ya, ini dia. Ini sambung pucuk. Ini 1 sudah keluar tunasnya, yang 2 ini gagal ini. Nah, jadi kenapa kita harus pakai 3 mata ya seperti ini? Tujuannya seperti ini, jadi gagal di antara 2 mata tunas yang 2, jadi masih ada cadangan 1 harapan untuk tumbuh. Ini juga baru-baru dibuka ini. Baru-baru aja dibukain. Kita nempel di tanggal 26
April ini. Batang kecil segini ini sudah Batangnya bisa kecil, ditempel. sudah bisa ditempel. Karena pada saat penempelan dalam kondisi subur, ini baru-baru kita potong ini. Ini masih hijau ini. Yang masih hijau. Tujuannya apa? Supaya nutrisi langsung naik ke sambungannya gitu. Nah, kalau jenis entris yang kita pasang ini adalah entris dari montong. Kalau bawahnya pohon lokal. Kenapa lokal? Karena lokal itu lebih tahan, daya tahan pertumbuhannya dibanding dengan varietas yang sudah dikloning gitu. Di pengalaman sudah, kelemahannya lokal kalau berbuah lebih lama ya. Tapi kalau sudah diekulasi atau di grafting, sehingga itu akan mempercepat laju pembuahannya. Makanya kita seorang petani untuk cari lebih cepat mendapat income, maka kita pakai metode seperti ini, penyambungan atau ekulasi atau di grafting, istilahnya seperti itu. Ini sudah nampak keluar mata tunasnya. Nih, gagal ini. Sebelahnya ini. Buka ini. Nah, sebelahnya kok ada gagal ini. Dua mata tunas yang gagal. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kalau 3 mata tunas ada harapan yang lain bila ada terjadi kegagalan untuk bersemi. Oke, jadi kawan, itu salah satu contoh untuk sambung pucuk durian. Jangan lupa share, subscribe, jangan lupa like and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.